Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua pada hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran di rumah hari ini ya. Baiklah, pembelajaran hari ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti melanjutkan materi kita yang telah lalu, pelajaran 4 tentang mari mengenal zakat. Kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya ini kita sudah tahu ya, anak semua memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun iman. Ini indikatornya. Tujuan pembelajaran juga terbiasa melaksanakan kewajiban berzakat sebagai bagian dari rukun iman, menumbuhkan sikap kepedulian dan saling tolong-menolong sebagai dampak dari hikmah diwajibkannya berzakat, memahami dan menjelaskan beberapa ketentuan tentang zakat, menunjukkan beberapa hikmah penting diwajibkannya zakat dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita hari ini ialah ketentuan zakat. Setelah nanti Ibu menjelaskan ketentuan zakat, nanti kita bahas latihan ya setelah ini. Coba disimak materi yang akan Ibu sampaikan. Ketentuan zakat, satu syarat zakat. Adapun syarat orang yang wajib berzakat yaitu beragama Islam. 2. Merdeka atau bebas atau tidak berada dalam ancaman. 3. Akil balik atau sudah dewasa. 4. Memiliki harta untuk dizakati. Adapun syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, ini hartanya lagi ya, tadi kan orangnya. 1. Harta yang dimiliki itu adalah harta yang baik dan halal. 2. Harta milik sendiri. 3. Telah mencapai nisab atau jumlah tertentu. 4. Telah mencapai haul atau telah tersimpan selama 1 tahun. Adapun rukun zakat, rukun zakat adalah beberapa hal yang harus ada ketika menunaikan kewajiban zakat sekaligus menentukan keabsahan zakat yang kita berikan. Rukun zakat itu sebagai berikut. 1. Berniat ketika menunaikan zakat. 2. Adanya muzaki. Muzaki itu orang yang berzakat. 3. Adanya mustahik. Mustahik itu orang yang menerima zakat. 4. Adanya barang atau harta yang akan dizakati. Mustahik zakat itu siapa saja? Mustahik zakat adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi mustahik ini golongan orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Quran surat At-Taubah ayat 60. Ini dia bunyi ayatnya. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي Terjemahannya, سبيل sesungguhnya الله zakat-zakat وابن itu hanyalah untuk orang-orang fakir, السبيل orang-orang miskin, فريضة pengurus-pengurus من zakat, para mu'alaf yang dibujuk الله hatinya untuk والله memerdekakan عليم budak, orang-orang yang berhutang, حكيم. untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, ini dia yang dijelaskan dalam ayat tadi, anak-anak ya. Ayat apa tadi? Surat At-Taubah ayat 60. Ini dia yang penerima zakat. Ada fakir, miskin, amil, fisabilillah, ibnu sabil, garim, mu'alaf, budak. Mari kita bahas satu persatu ya. Ini dia satu fakir. Fakir ini orang yang tidak memiliki harta. Kemudian orang fakir ini tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan tidak mampu mencari nafkah karena cacat fisik atau karena telah usia uzur.
Dua, miskin. Miskin adalah orang yang kekurangan harta. Orang miskin tidak memiliki harta yang cukup untuk pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari. Tiga, amil. Amil adalah panitia zakat. Amil mendapat tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan, penyaluran, bahkan pengelolaan zakat lainnya. Keempat, mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan baru beragama Islam serta untuk memantapkan keimanannya. 5. Hamba sahaya. Hamba sahaya adalah budak belian yang ingin merdeka. Hamba sahaya berada dalam kekuasaan orang lain dan telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. 6. Garim. Garim adalah orang yang berhutang. Garim terlilit hutang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak sanggup untuk membayarnya kecuali dengan bantuan zakat. Sabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Itu dia tadi ya, mustahik zakat atau golongan yang berhak menerima zakat. Nah, itu materinya ya, nah Ananda semua. Selanjutnya latihan. Latihannya ialah lingkari kotak-kotak di bawah ini sehingga terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, jadi di dalam kotak ini, anak-anak cari semua ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Seperti contoh yang satu ini ya, cari yang lainnya. Nah, sekian ya pelajaran kita hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.